Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pertemuan pada pagi hari ini, langkah baik kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan anakku di rumah beserta keluarga selamanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari kondisi penyakit pada masa ini, kita terhindar dari COVID-19, dan mudah-mudahan apabila ada di antara keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala, semoga lekas sembuh dari penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa kita sekarang sudah ada di penghujung, ya. Artinya proses kita sebagai kelas 12 menurut kalender pendidikan, alhamdulillah kita sebentar lagi akan melaksanakan ujian, ya. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Karena untuk materi mungkin ya khususnya kaitan dengan pembelajaran atau materi pendidikan agama dan budi pekerti, secara materi alhamdulillah Bapak dengan rekan-rekan secara kurikulum sudah tersampaikan semua, ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, manfaat secara pengetahuan yang kita miliki, juga terutama sekali kita bisa melaksanakan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita masuki pada hal-hal yang kaitan dengan pelaksanaan ujian, alangkah baiknya dan wajibnya Bapak menyampaikan kepada kalian kaitan dengan endingnya, akhirnya, ya, dari pendidikan kita di tingkat SMA. Anak-anakku yang berbahagia, di sini dinyatakan berhasil, dinyatakan lulus kalian dari jenjang pendidikan SMA. Itu diantaranya ini, pertama kalian harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran atau seluruh kurikulum, ya. Jadi Bapak mengingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada kalian, barangkali ada pelajaran khususnya ini kaitan dengan PAI dan budi pekerti, kalau ada, ya, pelajaran atau materi atau nilai PAI baik dari kelas 10 sampai kelas 12 yang masih belum selesai atau masih bisa dikatakan punya hutang atau masih kosong, silahkan anak-anakku berhubungan dengan wali kelas, dengan guru bidang studinya, sehingga kalian itu nanti dinyatakan sebagai siswa yang bisa menyelesaikan seluruh mata pelajaran. Jadi silahkan dikoreksi, dilihat buku laporan pendidikannya, barangkali ada nilai khususnya PAI yang masih kosong, karena nanti pada rapat kelulusan kalian, ya, di kelas 12 ini itu memperhatikan pelajaran-pelajaran apa yang sudah diselesaikan atau masih ada pelajaran-pelajaran yang belum diselesaikan. Itu yang pertama, ya. Jadi silakan kalian periksa lagi, ya, buku laporan pendidikan, barangkali ada khususnya materi PAI yang belum selesai. Hubungi guru mata pelajaran baik dari kelas 10, 11 maupun 12.
Kemudian yang kedua berikutnya Bapak mengharapkan atau mewajibkan lah, jangan lupa kalian nanti mengikuti ujian sekolah. Ini menjadikan syarat untuk kelulusan, dinyatakan lulus itu mengikuti ujian sekolah. Jadi walaupun nanti umpamanya nilai atau setiap mata pelajaran ada tapi tidak mengikuti ujian sekolah, itu nanti tidak memenuhi persyaratan. Insya Allah untuk ujian sekolah berdasarkan hasil musyawarah ya di sekolah, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 29 ya, sekali lagi 29 Maret 2021 insya Allah akan dilaksanakan ujian sekolah ya. Jadi silakan mengikuti ya anak-anakku sekalian, persiapkan dari sekarang itu seluruh mata pelajaran harus mengikuti ujian sekolah dan itu menjadi prasyarat menjadi kelulusan. Kemudian berikutnya Bapak ingin ingatkan nih kata dengan materi PAI dan budi pekerti ya, itu dinyatakan lulus itu siswa SMA minimal sikapnya itu B, baik gitu. Nah ini kaitan dengan dengan PAI dan budi pekerti. Bapak mengharapkan kepada kalian tidak hanya kita cerdas atau pintar secara intelektual, tapi kita juga harus cerdas, harus pintar dalam akhlak kita, kan itu. Baik ya di sekolah, di rumah, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Bapak tidak ingin kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Kawali yang sudah menyelesaikan tingkat SMA ya, tapi secara akhlak kita tidak menggambarkan sebagai siswa SMA Negeri 1 Kawali ya. Kita ingat ada pepatah ya, kita itu harus harus seperti padi ya, semakin berisi semakin merunduk kan. Jadi tingkatan kita lebih tinggi sekarang sudah selesai tamat SMA, sikap kita, perilaku kita, ketawaduan kita harus baik. Dan ini nanti akan masuk pada kriteria kelulusan. Ya, di antara sikap kita minimal B kan itu. Nah ini yang Bapak ingin tekankan kepada kalian. Alhamdulillah mungkin selama kalian berada di SMA itu dari kelas 10, 11, 12 diisi intelektual kita, pengetahuan kita. Tapi jangan lupa akhlak kita, moral kita ya. Jadi Bapak mengharapkan ini sekali lagi ya, setelah kita selesai di tingkat SMA dinyatakan umpamanya mudah-mudahan kita sukses semua lulus, Bapak nitip pada kalian ya sebagai yang mengampun atau yang membimbing dengan rekan-rekan di bidang budi pekerti, mohon kepada kalian jangan sampai ada ungkapan baik dari orang tua kita, masyarakat yang ada istilah bahasa cek bahasa Sunda nama budak teh SMA kan gitu ya. Jadi ulah 2 kali disebutna kan itu ya. Jadi yang baik ya perlihatkan yang baik ya. Dan mudah-mudahan secara pengetahuan sekarang intelektual kita ya bisa mengantarkan kalian sukses ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak doakan kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Jadi harapkan ini kelas 12 ini semuanya masuk ke perguruan lulus ke perguruan tinggi. Bapak merasa bahagia, bangga ketika mendengar di antara kalian atau kalian semua diterima di perguruan tinggi dengan nilai yang baik, di perguruan tinggi yang menurut kita yang favorit ya alhamdulillah. Bapak doakan. Itu jadi silahkanlah kalian dipersiapkan ya untuk endingnya untuk akhir ya. Kita menyelesaikan tugas di SMA Negeri 1 Kawali. Nah untuk selanjutnya perlu Bapak sampaikan untuk ujian PAI ya, itu nanti ada dua. Satu ada ujian kalian secara pengetahuan lah ya, pengetahuan. Jadi kalian nanti secara online secara daring mengisi soal-soal yang akan insya Allah Bapak akan sajikan dengan rekan-rekan kepada kalian ya. Kemudian yang kedua ada ujian yang praktek kalian kan itu. Nah, jadi mohon diperhatikan ada ujian pengetahuan kalian. Insya Allah nanti Bapak
dengan rekan-rekan, ya, memberikan soal yang harus dijawab oleh kalian. Kemudian nanti yang kedua adalah untuk praktek. Nah, untuk praktek mohon diperhatikan, Bapak tidak membuat yang sulit-sulit. Untuk praktek, ya, prakteknya itu adalah membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin, waktu prakteknya nanti disamakan dengan waktu mengaji surat Yasin pada hari Jumat. Nah, jadi nanti kalian silahkan isi absennya kan itu. Kemudian ikuti pembacaan surat Yasin. Yang hadir mengisi absen itu dinyatakan berarti sudah mengikuti praktek kan itu. Ya. Kalau yang tidak mengikuti pelaksanaan atau mengaji surat Yasin, tidak mengisi absen berarti tidak praktek. Itu pelaksanaannya, ya. Jadi kalian atau Bapak tidak menghadirkan kalian pokoknya ke sekolah untuk praktek, tapi silahkan kalian membaca Al-Qur'an surah Yasin, waktunya mengikuti waktu pembacaan surah Yasin hari Jumat. Insya Allah sebelum tanggal 29 itu ada, kalau Bapak hitung ada 2 Jumat lagi kan itu. Jumat besok, kemudian besok lusanya lagi. Jadi silahkan kalian mengisi absen, ya, kemudian melaksanakan membaca surat Yasin, dan itu prakteknya kan itu. Ini mohon diperhatikan sehingga Bapak dengan rekan-rekan tidak bingung ketika melihat absen ternyata banyak yang tidak ikut kan itu. Jadi harus mengulang, ya. Jadi yang tidak ikut nanti Bapak akan panggil, ya, atau akan diusahakan nanti ada pertemuan yang tidak mengikuti surah Yasin. Nanti konfirmasi dengan wali kelasnya supaya hadir ke sekolah, nanti dites atau bareng-bareng kita membaca Al-Qur'an. Nah, tapi kalau sudah mengikuti surat Yasin, absennya sudah masuk ke Bapak Ibu guru, ya, mungkin insya Allah itu dinyatakan sudah mengikuti praktek. Itu untuk praktek. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan, nah ini gambaran saja, ya, gambaran untuk pelaksanaan ujian tulis, ya, secara pengetahuan. Insya Allah metodenya daring. Jadi kalian siap-siap saja nanti, ya. Jadi kalau mengikuti dari sekarang, tempatnya mudah-mudahan di lokasi kalian semua, di area kalian itu waktu ujian sehingga cukup baik. Nah, kalaupun umpamanya ada gangguan tidak baik, bisa melapor ke wali kelas, bisa kalian nanti mencari teman lah, tempat teman yang kira-kira aman itu secara sinyalnya. Jadi dipersiapkan dari sekarang, jangan sampai pas waktu ujiannya kita kekelabakan dan itu. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi Bapak ini hanya menggambarkan saja, memberikan gambaran, ya. Karena mungkin maaf ya, jadi mungkin kalau kalian ya bisa dikatakanlah pertama mengikuti ujian sekolah, tapi kalau Bapak ya sudah beberapa kali mengikuti membimbing untuk ujian sekolah sehingga bisa dapat gambaran kan itu. Nah, untuk itu mohon diperhatikan, ya, mohon diperhatikan apa saja hal-hal yang mungkin muncul, ya, dalam ujian sekolah. Nah, anak-anakku sekalian silahkan, ya, bisa sambil membuka buku catatan kalian, umpamanya ya sambil memeriksa, oh apa ini materi ini ada atau ini tidak lengkap, nanti bisa dilengkapi kan seperti itu, ya. Jadi silahkan bareng-bareng dengan Bapak sekarang kalian bisa melihat buku catatan, bisa melihat buku paket kan itu, atau bisa membuka referensi yang lain kan itu, ya. Ini hanya Bapak memberikan sekali lagi gambaran sehingga nanti kalian bisa belajar atau bisa dikatakan ya dalam bahasa ini tadarus lah, kita membuka-buka karena yang akan disampaikan itu adalah materi yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, kalau Bapak kelompokkan ini materi yang sudah kita pelajari, Bapak akan mulai dari materi Al-Qur'an saja, ya, materi Al-Qur'an. Nah, kalau secara umum, kalau Bapak analisa itu, ya, dari tahun ke tahun memang, ya, untuk materi Al-Qur'an itu maaf ya, ini kayaknya mungkin kita kurang tadarusnya kan itu, ya, kurang tadarusnya. Yakin kalau sering tadarus, sering membaca Al-Qur'an, insya Allah
kita akan lancar kan itu. Ya. Jadi Bapak lihat dari tahun ke tahun itu dari materi ini untuk materi Al-Qur'an ya memang agak-agak kurang kan gitu ya, agak kurang gitu. Di antaranya yang Bapak katakan itu pangkalnya adalah dari sering membaca ya, sering membaca. Insya Allah Bapak yakinlah dan Bapak doakan untuk kalian ya kelas 12 semua kita sudah bisa lah mampu membaca Al-Qur'an. Berikutnya kalau materi Al-Qur'an ini secara umumnya pertama kalian harus hafal lah, hafal. Karena nanti dalam soal itu ya, dalam soal itu diantaranya kami sering meminta kepada kalian untuk pemanya melanjutkan ayat, melengkapi ayat kan itu ya. Jadi kalau tidak hafal nanti sulit kan itu ya. Jadi mudah-mudahan materi-materi yang sudah kita pelajari itu kalian sering membaca lah. Kalau sering membaca insya Allah hafal kan itu. Nah setelah kita pemanya hafal ya, kita bisa menyempurnakan ayat, kemudian bisa dikatakanlah menyambung-nyambung ayat lah gitu ya. Nah dalam Al-Qur'an ini kita biasa dalam ayat itu dituntut untuk mengetahui terjemahnya ya, mengetahui juga kandungannya kan itu. Kemudian kalian nanti diharapkan mampu memahami, mengimplementasikan, memberikan cermin contoh dari ayat itu dalam kehidupan kita sehari-hari kan itu. Jadi pengamalannya gitu. Jadi mungkin saja dalam soal itu nanti memberikan narasi, memberikan cerita kan gitu ya, pengamalan kita sehari-hari. Nah ini kaitan dengan ayat berapa atau dengan ayat apa kan itu ya, atau sebaliknya cerminan pelaksanaan dari ayat ini seperti apa kan itu dalam Al-Qur'an kan. Jadi silahkan kalian yang pokoknya itu mempelajari, membaca ya, bahkan hafal ayat Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin memberikan gambaran ini yang sering muncul materi-materi yang baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini kaitan dengan Al-Qur'an. Nah, di antaranya coba perhatikan oleh kalian nanti itu yang kaitan dengan di kelas 1, di kelas 10 ya. Itu ada tentang zina ya, pergaulan bebas kan itu ya. Nah, ini kalian mungkin sering mendengar ya. Itu surat Al-Isra ayat 32 ya. Ayat 32 ini jangan lupa, ini pedoman kita kan itu ya, pedoman kita. Di antaranya Allah berfirman itu dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu di kelas 1 dipelajari oleh kalian ya. Jadi jangan sampai kalian nanti lupa ayat itu kan itu ya. Setelah kita hafal, setelah kita tahu artinya, maknanya, coba kalian dalam kehidupan sehari-hari ya, ini sebagai larangan di Allah kita jauhi ya. Di sini kan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati ya zina kan itu. Nah, kalian bisa atau sudah dijelaskan zina itu bahkan ada ya zina mata kan itu ya, zina tangan, zina telinga dan sebagainya, mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tentang zina ya. Kenapa kita harus menjauhi? Nah, ini Allah dalam Al-Qur'an innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah fahisyah. Fahisyah itu adalah perbuatan yang sangat buruk kan itu, yang sangat hina. Wa sa'a sabila, wa sa'a dan itu jalan sabila yang jelek kan itu. Ya. Nah, jadi kalian silakan pelajari itu di surat Al-Isra 32 ya. Itu kaitan dengan Al-Qur'an, itu di kelas 10 ya. Di kelas 10. Kemudian juga di kelas 10 kita bicara tentang ukhuwah. Ya, ukhuwah. Ya. Jadi kita itu pemanya ya, kalau kita kerucutkan dalam kehidupan kita di sekolah dari kelas 10, 11, 12 itu saudara kita kan itu. Ada Bapak Ibu guru, ada TU, ada
ya carakan, itu kan saudara kita. Ya. Kita sesama mukmin itu adalah saudara. Sehingga ya sangat tidak baik kita dengan saudara kita. 10 dengan kelas 10, 10 dengan kelas 11, 11 dengan 12, itu terjadi gap ya. Terjadi perbedaan sehingga permusuhan. Nah, ini berarti kita tidak mengamalkan ya kaitan dengan ukhuwah dengan ayat ini ya. Ya, sehingga kita di sini ada kaitan dengan kontrol diri, mujahadah. Kita harus mengontrol diri kan gitu. Memang kan kita setiap manusia diberi nafsu ya, diberi sesuatu yang memang mungkin kita nafsu kepada saudara kita dengan teman kita, tapi harus ingat bahwa itu adalah saudara kita. Itu di surat Al-Hujurat. Kalian sudah belajar di ayat Al-Hujurat ayat 12, ayat 10 kan itu ya. Itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara kan itu. Jadi kita saudara ini ya, yang jumlahnya 1.200 sekian itu ditambah bapak ibu itu saudara kita kan itu. Jadi kalian tidak boleh, wah ini ibu ini begini, bapak ini begini kan itu kita pilih, nggak boleh itu semua ya. Dalam Al-Qur'an itu ya ikhwah kan itu. Apalagi bapak ibu guru di sekolah ada sebagai orang tua kita kan itu ya. Jadi Bapak mengharapkan kehormatan kita, takdim kita kepada bapak ibu guru ya. Ini harus lebih supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, berbarokah kan itu. Kemudian kalian ini kalau di kelas 11 ya, kelas 11 ya, di antaranya ini kita supaya taat kepada aturan kan itu ya. Nah, ini di sekolah ada aturan, kalian ke sekolah membawa kendaraan, ada aturannya kan itu ya. Di rumah ada aturannya. Nah, taatilah aturan itu kan itu ya. Ikuti aturan. Kalian mau sukses, mau lulus dari SMA, ikuti aturan ya. Dan ini bukan manusia yang memerintahkan, ya Allah memerintahkan kepada kita kan itu ya. Bahwa kita itu harus taat kepada aturan. Nah, ini ayatnya dipelajari di kelas 10, itu di An-Nisa ayat 59 ya. An-Nisa ayat 59, ingat-ingat kalian itu silahkan dibuka ya. Buku catatannya atau buku paketnya ada di sana, lihat itu An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taat kepada pemimpin kan itu ya. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih. Ini kalian ketika kelas 10, kelas 11 kita waktu sholat berjamaah berbondong-bondong bergesa-gesa ke masjid, itu kan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Hari Senin temannya jam 7 kita lari-lari langsung ke lapangan upacara. Nah, ini atiul amri minkum, taat kepada pemimpin. Sekolah itu punya pimpinan sekolah, punya kepala sekolah, kita punya guru, kita punya wali kelas kan itu. Itu pemimpin kita. Ya, menganjurkan kita jam 7 supaya di lapangan, supaya mengikuti upacaranya. Alhamdulillah. Ya. Jadi di sini kalian coba apal ayatnya, apa perintahnya, insya Allah ya, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita itu akan sukses ya, akan menjadi manusia-manusia yang berakhlak, bermoral gitu ya. Kemudian punya wawasan kebangsaan yang luas kan itu ya. Insya Allah. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Kemudian juga di kelas 11 ya, itu dipelajari ya, sini surat, kalau salah itu surat Yunus ya, surat Yunus ayat 10 ya, surat Yunus 10. Ini coba kalian sekarang hidup di negara NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia kan itu.
yang beragam agama, beragam budaya, kan sosial. Nah, di sini perlu kita punya sikap toleransi, ya. Toleransi sehingga kita terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak baik, ya, tindakan kekerasan. Nah, ini dipupuk, ya, dipersiapkan dengan kurikulum yang ada itu, ya. Ini di kelas 10 kita supaya punya jiwa toleransi, kan itu, ya. Jadi kalian silakan baca di surat Yunus itu ayat 40, ayat 40 itu, ya. 40, 41 bisa dibaca oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka 'alamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Ya. Ayat ini jelas, ya, memberikan pelajaran kepada kita supaya punya sikap toleransi, ya, toleransi. Tapi di sini awas, kalian harus punya prinsip, punya filter lah, gitu, ya. Kalau dalam masalah akidah, ya kita tidak bisa bertoleransi. Pemanya, ya, kita hari Jumat datang melaksanakan sholat Jumat. Pemanya ada hari Minggu ada keagamaan agama lain, ya kita mengikuti, tidak seperti itu, kan itu, ya. Artinya kita bertoleransi itu menghormati, ya, sesama agama, sesama budaya, kan itu. Yang penting tidak terjadi. Nah, ini yang disebut ya, perpecahan di antara kita. Karena kita harus ingat kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kan itu, ya, NKRI. Kemudian anak-anakku sekalian, coba oleh kalian cermati itu kalau di kelas 12 ini kaitan Al-Qur'an, ya. Kalian sudah disampaikan, ya. Itu kaitannya perintah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita cerdas berpikir, kan itu, ya. Berpikir kritis, kan itu. Jadi kita memperlihatkan situasi, kondisi di lingkungan kita, keadaan kita, coba, ya, kritis kita, gitu. Sehingga Bapak menginginkan, Bapak merasa bangga, ya, sebagai keluarga SMA Negeri Kawali, keluarga besar SMA Negeri Kawali, ada di antara kalian nanti ada siswa atau ada alumni yang memang dia itu punya prestasi yang tinggi. Karena apa? Karena kekritisannya, kan itu. Nah, di antaranya kalian nanti bisa melihat itu di surat Al-Imran, sudah dipelajari oleh kelas 12 ketika kalian kelas 12 itu Al-Imran 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la yati li ulil albab, itu, ya. Itu ayatnya. Jadi supaya kita menjadi orang-orang yang li ulil albab, kan itu. Orang-orang yang berpikir, kan itu. Ini perintah dari Allah. Silakan ini oleh kalian dibuka-buka lah, ya, dibuka-buka. Biasanya Bapak, ya, memperhatikan dari tahun ke tahun itu matematika itu muncul di ujian sekolah akhir, kan itu. Ini penting bagi kita, ya. Jadi yang bukan mewajibkan, ya, menyuruh atau selalu Bapak Ibu guru supaya kalian kritis, itu bukan Bapak Ibu guru, tapi sebenarnya ada Al-Qur'an. Allah memerintahkan kepada kita, ya, supaya kita berpikir kritis, kan itu, ya. Supaya kita pintar lah, gitu, ya, sukses, kan itu. Kemudian berikutnya itu di kelas 12, ya, supaya seimbang dalam arti kita berpikir kritis maju, kan itu. Tapi jangan melupakan bahwa kita itu, ya, sekarang bisa seperti ini adalah karena kedua orang tua kita, ya. Makanya itu di surat Luqman, ya, ayat 13 itu dipelajari oleh kalian kelas 12, ya, tentang, ya, perilaku kepada orang tua kita. Jadi jangan mentang-mentang kalian nanti
Umpamanya ya kita sudah maju, sudah berpikir kritis menjadi ilmuwan, tapi jangan lupa kepada orang tua. Ya, itu di surat Luqman ayat 13, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Itu jelas. Allah sampai menjelaskan kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu kita. Karena ibu sudah mengandung, diceritakan oleh Allah itu. Nah, jadi silahkan kalian pelajari itu surat Luqman ayat 13. Wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan lawan al-ayah. Pelajari oleh kalian. Ya. Kemudian kalian juga oleh Allah itu diperintahkan supaya berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Itu kalian silakan Al-Baqarah 83 pelajari wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah wa bil walidayni seterusnya. Itu urutan-urutannya. Mulai dari kita beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, ya. Kemudian kepada anak yatim, jangan lupa di sana waqulu linnasi husna. Berbicaralah yang baik. Bapak tidak mengharapkan siswa SMA Kawali kelas 12 umpamanya sekarang bahkan nanti sudah lulus, ya, itu bahasanya kurang pas dengan tingkatan kita, ya. Jadi di awal Pak menyampaikan harus semakin berisi semakin berunduk. Jadi menunjukkan bahwa kita itu punya pengetahuan, punya ilmu, ya. Tuh silakan Al-Baqarah ayat 83. Ya. Kemudian berikutnya itu di kelas 10 kita belajar tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Nah, ini kaitan dengan Asmaul Husna mungkin di kelas 10 ingat di surat Al-A'raf, ya, ayat 190, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu punya nama-nama yang baik. Ya. Berapa? Itu dijelaskan dalam hadis. Ada dari Abi Hurairah, ya. Allah itu walillahi, nah ini tis'ata wa tis'ina kan itu. Dia punya nama baik 99. Ya. 99 itu mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1 kan itu dalam hadis seperti itu. 100 kurang 1. Wa man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membacanya, mendawamkannya, insyaallah akan masuk surga. Nah, alhamdulillah kita pemanya sebelum belajar kita membaca Asmaul Husna semuanya barang ini adalah pengamalan dari hadis itu, ya. Nah, yang 99 itu di kelas 10 itu tidak pelajari semuanya. Yang dipelajari hanya beberapa asma Allah itu, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Nah, dalam materi ini kalian nanti diharapkan tahu artinya, kan itu, ya. Biasa dalam soal itu ditanya artinya, bahkan itu sering ya bisa dikatakan istilahnya menjodohkan lah gitu. Pokoknya Al-Karim itu maha mulia, kalau nggak salah Al-Mu'min, ya, itu yang memberi ketenangan, Al-Wakil maha pemelihara, Al-Matin yang maha kukuh, maha kuat, Al-Jami itu yang maha mengumpulkan, Al-Adil yang maha adil, kemudian Al-Akhir maha akhir. Coba tahu artinya, ya. Insya Allah nanti kalau tahu artinya kalian bisa memberikan atau mencontoh, ya, mencontoh asma-asma Allah. Jadi silahkanlah kalian, ya, pelajari tentang Asmaul Husna kan itu, ya. Yang dipelajari kita itu di kelas, ya. Walaupun Asmaul Husna itu tadi 99, kita tidak pelajari semuanya, ya. Itu hanya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Plus kalian belajar tentang dalil-dalilnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Karim, Al-Mu'min, ya, itu dipelajari oleh kalian, ya. Insya Allah kalau kalian ya sering membaca, ya, catatan-catatan kita, materi-materi insya Allah nanti ketika ujian tidak akan kesulitan lah, ya, kesulitan. Kemudian di kelas 10 juga kalian itu belajar tentang ini, ya,
iman kepada malaikat Allah. Nah, karena ini tentang akidah, insya Allah ya. Bahkan kita mungkin sudah selesai sampai kelas 12. Materi akidah itu dari rukun iman. Jadi rukun iman yang 6 itu selesai ya. Dari iman kepada Allah, diantaranya Asmaul Husna, kemudian iman kepada malaikat di kelas 10. Jadi keluar kelas 12 itu selesai. Sebenarnya sama dengan para santri di pesantren ya. Tamat kan itu. Nah, makanya kalau kalian benar-benar insya Allah tidak ada yang membedakan antara siswa SMA dengan santri yang di pesantren. Karena apa ya, belajar sama-sama belajar tentang ini kan itu ya. Nah, ini kait dengan iman kepada malaikat Allah ya. Mungkin kalian ya sudah paham, sudah tahu, sudah menulis ya apa itu yang disebut dengan malaikat ya. Kan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya kan itu. Kalian sudah tahu ya malaikat yang wajib diketahui kan itu ya. Kemudian tugas-tugasnya apa ya. Kemudian kita sebagai orang yang beriman harus mampu ya memberikan atau mencontohlah ya cerminan dari sifat-sifat malaikat kan itu. Nanti mungkin di soal itu ya di samping kita ditanya tentang malaikat yang wajib diketahui umpamanya kan itu ya tugas-tugasnya, coba kita umpamanya diberikan satu narasi pernyataan kan itu yang kaitan dengan cerminan ya, cerminan kita iman kepada malaikat itu seperti apa ya. Contoh umpamanya malaikat pencatat amal baik amal buruk kan, karena iman kepada malaikatnya ada yang mencatat yang buruk, maka kita setiap hari berusaha kan itu ya, kita menjadi hal-hal yang buruk supaya tidak dicatat oleh malaikat yang pencatat amal buruk, tapi kita berusaha untuk ya melakukan amal-amal baik karena supaya kita tercatat oleh malaikat pencatat amal baik. Untuk apa nanti? Nah, ini kaitan dengan nanti iman kepada hari akhir, ada tahapan-tahapannya. Kita akan dikumpulkan, akan dihisab, akan diperhitungkan ya. Itu nanti di kelas 12 iman kepada hari akhir. Jadi silakanlah pelajari oleh kalian, ini kaitannya dengan iman kepada malaikat kan itu. Kemudian di kelas 11 kalian belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, di sini kita sebagai umat Islam ya wajib mengimani kepada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu kitab itu selain ada Al-Quran, ada kitab Injil, ada kitab Jabur, ada kitab Taurat kan itu. Nah, semuanya disempurnakan dalam Al-Quran. Nah, jadi silakan nanti kalian akan tahu apa sih Al-Quran itu kan, apa isi Al-Quran itu ya. Nah, silakan ya, itu. Ya. Di sini juga nanti kalian harus tahu atau sudah mempelajari tentang fungsi Al-Quran ya. Fungsi Al-Quran pamannya ada sebagai Al-Mau'izah, ada sebagai Al-Bayyinah, ada sebagai Al-Furqan, ada juga Al-Quran itu sebagai As-Shifa kan itu. Ada juga Al-Quran itu sebagai Al-Huda kan itu ya. Yakinlah kalian sudah tahu artinya. Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai petunjuk, As-Shifa, Al-Quran itu sebagai obat kan gitu ya. Jadi silahkan kalian ya baca Al-Quran ini sebagai obat. Al-Furqan sebagai pembeda yang baik dan yang buruk, supaya kita tahu ini yang baik ini yang buruk, baca Al-Quran. Penjelas Al-Bayyinah kan itu ya. Nah, ini fungsi-fungsi Al-Quran. Jadi kalian silahkan pelajari iman kepada kitab-kitab Allah ya. Itu di materi kelas 11. Buka lagi ini untuk menghadapi ujian kan itu ya. Pelajari. Nah, selanjutnya ini di kelas 11 juga kalian kalau saya ini semester genapnya itu belajar tentang kitab-kitab Allah ya, kitab-kitab Allah. Nah, tadi Bapak sudah singgung ya. Ini kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah. Ya, tadi sudah iman kepada Rasul Allah ya. Iman kepada Rasul Allah, maaf ya. Jadi di kelas 11 semester genap itu ada iman kepada Rasul Allah ya. Kalian sudah tahu jumlah Rasul sebenarnya banyak kan itu ya.
Tapi yang wajib kita imani pamannya kita ketahui ada 25, ada rasul, ada nabi, bedanya rasul dengan nabi apa? Kan itu harus jelas kan itu. Ya, ada yang mendapat wahyu tapi tidak wajib menyampaikan, ada yang wajib menyampaikan. Itu kan rasul dengan nabi kan itu. Ya. Kemudian sifat wajib bagi rasul, ya, sidik, amanah, tabligh, batonah kan itu. Ya. Silakan kalian tahu juga mustahilnya. Ya, lalawana kan itu. Nah, kita mencontoh bagaimana supaya kita bisa tabligh, bisa menyampaikan, bagaimana kita supaya bisa cerdas, pintar kan itu. Ya, ini contoh sifat-sifat Rasul itu oleh kalian dan itu. Jadi Bapak harapkan ini siswa SMA yang keluar dari kelas 12 ini ya semuanya sidik, jujur kan itu. Mudah-mudahan kalian nanti jadi pejabat, ya, pemanya yang di partai atau di mana itu silakan, tapi awas ingat, modal kita dari sekolah, dari SMA kalian harus jujur kan itu, ya, kita harus sidik kan gitu, kita harus benar kan itu, kita harus tabligh, menyampaikan amanah kita. Pemanya kalian jadi nanti sebagai anggota parlemen itu kan amanah dari masyarakat diwakilkan kepada kita kan itu, tabligh sampaikan, ya. Kemudian patonah harus cerdas kalian, pinter bagaimana ini bisa merangkul konstituen masyarakat kita kan itu. Bagaimana kita menyampaikan dengan baik kepada pemerintah supaya ya jelas sini sifat-sifat kepada nabi dan rasul ada dalam diri kita sekalian. Kemudian berikutnya ini kalau di kelas 12, nah ini kemarin kita belajar dengan iman kepada hari akhir. Nah ini ya, iman kepada hari akhir. Jadi kita itu semuanya mudah-mudahan ya ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, yakin, percaya bahwa kita itu akan berakhir. Tidak selamanya, pokoknya contohnya sekarang buktinya yang konkret, kita tidak selamanya di SMA Kawali kan gitu. Satu saat kita akan berpisah. Ya, kita akan perpisahan umpamanya dengan teman kita, dengan guru-guru kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sobat kita. Ya. Ini akan berakhir. Nah, berakhir kita di alam dunia, akhir alam dunia itu disebut alam akhir, hari kiamah kan itu, ya, hari kiamah. Jadi kita akan berakhir kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tapi jangan lupa kalian sebagai orang yang beriman, setelah kita hari akhir tidak selesai masalah, tapi ada tahapan-tahapan hari akhir. Awas ini ya, pelajari oleh kalian tahapan-tahapan hari akhir. Mulai dari yaumil ba'as, dibangkitnya kita. Ya. Kemudian yaumul jaza, ya. Hari pembalasan kan itu. Yaumul mahsyar. Nah, ini pelajari oleh kalian itu. Sudah ada dalam buku catatan. Buku paket kalian sudah ada. Di benak kalian sudah ada. Ingat-ingat itu. Yakin Bapak itu di ujian sekolah akan muncul kaitan dengan hari akhir kan itu, ya. Maka pelajari oleh kalian kan itu, ya. Kemudian yang kaitannya dengan qada dan qadar. Nah, sudah pelajari oleh kalian itu. Qada dan qadar. Nah, ini ketentuan Allah, ya. Dari zaman ajali sebelum diciptakan sesuatu disebut qada kan itu, ya. Nah, pelaksananya sekarang kodarnya kan itu. Pelaksanaan dari qada itu qadar. Ya, mudah-mudahan kalian ini sudah dicatat di zaman ajali sebagai siswa yang akan berhasil, ya akan sukses di kelas 12 dan SMA kan itu. Nah, nanti qadarnya pokoknya ada pengumuman dari sekolah, ditentukan tanggal berapa pengumuman kelulusan setelah mengalami beberapa tahapan kalian. Di antara nanti diakhiri dengan sidang, ya. Sidang pleno dewan guru kan gitu. Jadi kepada kalian silahkan, ya, maaf ya, pokoknya ada merasa saya ini bersalah dengan Ibu Anu, dengan Pak Anu, coba kan itu. Ini secara lahiriah, secara kemanusiaan, hubungi Bapak Ibu guru, perbaiki hubungan kita. Karena apa? Itu nanti Bapak Ibu guru kita ini salah satu yang akan memberikan pertimbangan lulus dan tidaknya kita kan itu. Jadi kalian kelas 12 coba berikanlah sesuatu yang terbaik kepada Bapak Ibu guru. Maaf ya, bukan Bapak ingin disanjung oleh kalian, enggak seperti itu, enggak. Tapi kewajiban kita sebagai siswa
sebagai siswa. Kewajiban kita kepada orang tua kita, orang guru kita. Ya, lah jauh saeutik umpamanya, ini saya hubungan dengan ibu anu agak jauh umpamanya di Lumbung atau di mana kan itu. Saya di daerah anu itu enggak seperti itu. Ini demi kebaikan kita bersama, ya. Bisa dihubungi pemanya sekarang dengan teknologi, hubungi dulu Bapak, Bu, saya mau silaturahmi kan itu, ya. Bisa atau tidaknya kapan silakan hubungi dulu kan itu. Dan alangkah baiknya memang sebelum ujian, sebelum pelaksanaan ujian kita, lebih baik coba datangi guru kita. Minta doanya, itu orang tua kita. Wali kelas kita kan, Bu, abi bade ujian anjing pidoana, itu lebih baik kan gitu. Ya, jadi silahkanlah, silahkan pada kalian. Ya, walaupun umpamanya ya masalah kelulusan ini sudah ada di zaman kodonya ajalnya, tapi kan kita belum tahu. Makanya dalam kodo dan kodar kalian sudah belajar, mungkin disampaikan oleh Bapak atau yang lainnya, ya, guru pembimbing lainnya, ya. Teman Bapak disampaikan apa itu ikhtiar, apa itu doa, apa itu tawakal kan itu. Ulah urang mangke kumaha we engke kumaha ceuk engke lulus jeung henteu, jangan seperti itu. Kita harus berikhtiar. Kita harus berdoa, kita bertawakal kepada Allah. Artinya setelah kita berikhtiar, berdoa baru kita tawakal. Ulah tawakal ti ayeuna kan gitu. Lah urang kumaha ceuk engke we kan gitu. Nyerahkeun ke Allah, usaha encan kan gitu. Doa henteu kan itu. Ya. Jadi silahkan, ya. Nah, sekalian mumpung Bapak ingat kan itu, ini kepada kalian Bapak mengharapkan ayolah barang-barang ikhtiar kita belajar kan itu. Setiap materi pelajari. Nah, kalau kita sudah pemanya merasa saya ini materi sudah dipelajari semua, jangan lupa berdoa kan itu. Alangkah baiknya kalian silakan pemanya kita sholat hajat kita mau ujian, memohon kepada Allah, ya Allah semoga dilancarkan ujian saya ini, nilai yang baik kan itu, ya. Sholat tahajud boleh kan itu, hidup jangan jam 3 nyaring bari memeh ngapakeun kacai kan itu, wudu sok tahajud minta ke Allah, ya Allah mudah-mudahan dimudahkan ujian kita kan itu, ya. Insya Allah akan barokah, selain nilainya bagus ini akan barokah bagi kita ilmunya kan itu, ya. Jadi Bapak harapkan pada kalian ini sebagai bukti iman kepada qada dan qadar, ikhtiar kita, usaha kita. Silakan, ya, maksimalkan. Pelajari materinya sudah ada itu. Kalian di buku catatan sudah disampaikan oleh Bapak, rekan Bapak, Pak Ujan lain sebagainya tentang qada dan qadar sudah disampaikan kelas 12 kan itu. Tinggal kalian melaksanakan kan itu, ya, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kaitan dengan akidah kan itu. Jadi akidah, jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 selesai rukun iman kan itu. Iman kepada amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhiri khairihi wa syarrihi minallahi taala. Selesai, ya. Jadi kalau kalian seperti yang Bapak sampaikan punya pengetahuan akhlak yang baik, bunga Bapak Ibu guru ini keluarga SMA Kawali kan itu. Jangan sampai kalian bunga Pak lulus, setelah ada pelulusan hidup kompoi, baju dicurat-curat, enggak seperti itu, ya. Sebagai bukti syukurnya ya coba kalau ada pakaian yang menurut kalian sekarang tidak bermanfaat, coba ada deh kalian yang masuk ke SMA, kasihkanlah itu, sedekahkan kan itu, ulah dicurat-curat disoah-soeh kan itu. Nah, ini jaga oleh kalian sebagai bukti bahwa kita ini sebagai siswa-siswa yang benar-benar melaksanakan apa yang kita pelajari kan itu. Mulai nilainya alus tapi akhlaknya ya patojaiyah kan seperti itu. Nah, itu kaitan dengan akidah lah, kaitannya dengan akidah sudah kita pelajari. Kemudian terus selanjutnya ini sebenarnya ya tadi sudah Bapak singgung kaitan dengan akhlak kita kan itu. Ada materi-materi akhlak, ya. Di kelas 10 kalian belajar tentang ini, ada ketentuan-ketentuan ini berpakaian, ya. Nah, karena kita sebagai umat Islam, maka kita bicara tentang yang sesuai dengan syariat Islam kan seperti itu, ya, sesuai dengan syariat Islam. Menurut data yang Bapak tahu, ini keluarga besar SMA Negeri Saketu Kawali alhamdulillah 100% kan, 100% Muslim kan itu, Islam kan itu.
Makanya ini dengan materi-materi yang kita pelajari ini ya sangat sangat relevan sekali kan itu. Nah, di antaranya ini dalam Islam itu, dalam syariat Islam ada disebut dengan aurat kan itu. Cek hidup nyebut aurat heg lah gitu. Ya. Aya orat. Ya. Tai orat teh cek bahasa mah aya aurat teh cek lugat kan itu. Ya. Jadi bagian yang malu ay malu teh aib baiknya. Jadi bagian yang malu untuk dilihat lah gitu. Itu secara bahasa. Ya. Tapi kalau menurut syariat ya, istilah yang namanya aurat itu adalah batas minimal bagian tubuh kita yang wajib ditutup. Ya. Ya, jadi wajib ditutup artinya ulah katingali, jangan kelihatan kan itu. Nah, dalam fikih kita sudah tahu, dan ini yang masyhur pemanya aurat laki-laki dengan perempuan itu berbeda kan itu. Ya. Pemanya laki-laki antara udel aja kedep makan itu bujal kan itu. Jeung tuur cenah kan itu. Tapi kalau perempuan ya seluruh sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan kan seperti itu. Nah, dan ini sesuai dengan Al-Qur'an itu. Coba lihat hidup di surat Al-Ahzab ayat, kalau enggak salah Bapak itu coba lihat ayat 59 ya. Ini kaitannya perintah tentang berbusana kan itu. Berbusana. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayya'rafna fala yu'dana dan wa kana Allahu ghafurur rahim. Silakanlah kalian tadi bisa periksa itu Al-Ahzab 59. Ini perintah kepada perempuan supaya mengulurkan, memanjangkan jilbabnya. Ya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kalian bisa menganalisa mana ini yang berpakai menurut syariat atau tidak kan itu, ya, menurut syariat atau tidak. Jadi silakanlah kalian, ya, setelah tahu bahwa ini aurat laki-laki, aurat perempuan kan itu. Ya. Jadi jangan sampai pemanya ada hal-hal yang tidak diinginkan antara pihak sekolah dengan orang tua, terjadi pemanya perbedaan pemahaman sehingga kekisruhan kaitan dengan pakaian-pakaian yang ada di yang digunakan di sekolah kan itu, ya. Jadi kita ini Bapak bicara tentang secara syariat, nah secara agama kita kan itu, ya. Kita wajib menutup aurat, ya. Kemudian untuk selanjutnya ini kaitan dengan akhlak juga, di kelas 10 bicara tentang kejujuran. Nah, coba lihat materi di kelas 10 ada, ya. Kita dituntut supaya jujur kan itu, ya, jujur. Nah, ini modal. Bapak mudah-mudahan tadi kan berdoa Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak saja, yang lainnya mendoakan kepada kalian yang selesai di tingkat SMA banyak kan itu, mengharapkan kedepannya itu berhasil lah kalian, ya. Pokoknya ada yang di TNI, ada yang di pengusaha, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, silahkan baik profesi. Ada yang jadi dokter, ya alhamdulillah Bapak mendengar, ya alhamdulillah, ya. Tapi bukan bunga masuk ke fakultas yang favorit, ya bahagia, tapi akan lebih bahagia ketika kita itu masuk ke fakultas yang favorit yang dihadapkan oleh kita, dibarengi dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah di antara teman kita itu ada yang sudah dinyatakan diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Nah, alhamdulillah angkatan kalian ini mungkin ya angkatan bisa dikatakan ya pendobrak lah. Sekarang ada yang menembus ke Gadjah Mada kan itu. Masuk di Fakultas Kedokteran, bahkan itu kelasnya kelas internasional. Ya, alhamdulillah ini bersyukur kan itu. Bapak nitip coba sing jujur, jadilah dokter-dokter yang jujur kan seperti itu. Ini moral kita, ya. Nah, di sini kalau kalian melihat itu belajar di kelas 10
itu jujur itu kan ada 3 menurut Al-Ghazali kan itu. Ya, itu pertama jujur dalam niat, artinya jujur dalam berkehendak. Sok niatan ti ayeuna ek jadi politikus yang jujur kan itu. Ya, jadi pengusaha yang jujur kan itu ya. Jadi kalian silakan bebaslah sekarang, pilih oleh kalian. Dan sekarang waktunya ya, karena semakin tinggi itu semakin menjurus kalian. Ya, ulah kieu abi mah alim jadi guru, ari asup ke fakultas keguruan, itu kan salah kan itu. Ya. Abi mah alim jadi dokter, masuk ke kedokteran, itu kan jalan. Maka luruskan niat kita kan itu. Ya. Jujur niat kita. Silakan hidup bermusyawarah dengan orang tua, dengan yang lainnya kan itu ya. Jadi mungkin kalian punya pilihan ya, punya kemauan, silakan dikonfirmasikan ya, dikoleksikan dengan orang tua. Ulah dugi ka urang hayang ka anu orang tua begini dalam arti kan itu ya. Karena mungkin secara materi mungkin sekarang kita hanya punya kemampuan berpikir saja, kemampuan ilmu, keinginan, tapi kan secara umumnya ekonomi finansial mungkin orang tua, artinya perlu kebersamaan kan. Kemudian yang kedua, menurut Al-Ghazali jujur itu harus jujur dalam lisan kan itu. Awas ini. Ya. Tadi niatnya jujur, kemudian lisannya juga harus jujur. Bapak harapkan ini mungkin kelas 12 sekarang ya berangkat dari rumah masing-masing, ya paling yang di pondok atau yang di kos hanya persentasenya sedikit. Tapi nanti kalau sudah kuliah mungkin karena perguruan tingginya jauh dari tempat tinggal, mungkin semuanya ada yang di kos, ada di mana. Nah ini perlu kejujuran. Bapak tidak mau mendengar kalian sebagai mahasiswi yang uniko kan itu, usaha nipu, kolot kan itu. Wah Pak, halo assalamualaikum, ini kena bayar anu gitu. Sekian ratus ribu, sekian juta. Ternyata kenyataannya tidak kan itu, seperti itu. Berarti tidak jujur kalian itu. Ya, jadi Bapak harapkan kepada kalian, coba kalian jujur kan itu. Tadi nyambung dengan apa sudah disampaikan itu tentang iman kepada Rasul ya, pada Nabi. Kan Rasul punya sifat wajib, sidik, jujur kan itu. Kita mencontoh kan itu. Kemudian yang ketiga, kata Ghazali, jujur dalam perbuatan. Nah ini antara niat, lisan dengan perbuatan harus seimbang. Ya, nanti ketika kalian di kehidupan kos, karena tidak tiap hari dipantau oleh orang tua, jaga amanah. Ya, ulah dugi ka orang tua menganggap kuliah, hidup nanti di kosan kalkah sare kan itu di kuliah. Ini banyak seperti itu. Akhirnya ya tidak lulus, ketinggalan. Menurut perhitungan orang tua harus wisuda karena ini banyak tidur, tidak ikut kuliah. Nah ini mohon diperhatikan oleh kalian. Dan ini kejujuran ya. Itu jujur dalam sehari-hari ya gitu. Jadi lebih fokus pada kehidupan kita yang akan datanglah setelah selesai SMA ya. Nah, tapi nanti di soal mungkin ya kehidupan kita sehari-hari, coba di mana perilaku yang mencerminkan kejujuran. Insya Allah yakin bisa kalian menyampaikan atau menampilkan ya, hal-hal yang kaitan dengan kejujuran. Kemudian berikutnya di sini di kelas 10 belajar juga tentang Allah memerintahkan kepada kita supaya semangat kita menuntut ilmu kan itu. Menuntut ilmu ya, yakin kalian ada hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin kan itu, wajib menuntut ilmu. Cuma kita harus bisa memilah. Ilmu itu ada yang memilah katanya. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain kan itu ya. Ada yang fardu kifayah dan fardu ain. Ya. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu. Nah, mana Pak yang fardu kifayah atau yang fardu ain? Nah, kalau yang fardu ain dulu supaya ini ya, yang fardu ain lah supaya lebih paham hidup. Yang fardu ain, kalau fardu ain itu kan wajib ke tiap sirah kan itu. Tiap kepala semuanya wajib kan itu. Nah, ini kaitan dengan masalah keyakinan, masalah ketuhanan kan itu. Nah, ini wajib kalian belajar tentang agama itu ya.
tentang ketuhanan. Makanya kalau kalian tadi mengulang atau mengingat kewajiban kita atau sesuatu yang disampaikan oleh Syekh Luqman kepada anaknya, pertama itu la tusyrik billah. La tusyrik, janganlah musyrik kepada Allah. Artinya pendidikan pertama dan utama itu adalah masalah agama, keyakinan kan itu. Itu fardu ain, kudu apa saja. Wah, saya mau kedokteran, wah saya mau jadi polisi, wah saya itu rek polisi, rek politikus, mau usahawan atau petani harus tahu, harus mengenal tentang ketuhanan, tentang agama kan itu. Itu Pak ilmu fardu ain dan itu. Nah, sekarang ada yang hukumnya itu fardu kifayah kan itu. Ya, di menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ini adalah yang kayak contoh hidup. Ada yang sudah keterima di fakultas kedokteran, banyak kan gitu. Teu kudu kabeh milu ke kedokteran kan seperti itu. Wah, saya ini di sosial politik kan gitu. Teu kudu kabeh apa sosial politik kan itu. Nah, itu ada yang sudah tahu tentang kedokteran, tentang sosial kan itu, tentang pertanian kan itu. Nah, itu disebut fardu kifayah, ada melakukan fardu kifayah. Nah, ini jadi silakan nanti insya Allah mungkin kalian kalau disuruh untuk mengelompokkan, nah ini mana yang fardu kifayah, ini yang fardu ain. Nah, itu pemisahnya. Kalau yang fardu ain itu kan wajib kepada seluruhnya, di antaranya masalah ketuhanan, masalah agama kan itu. Ya. Nah, kalau yang lain pemanya seperti tadi yang Bapak katakan itu termasuk fardu kifayah kan itu. Ya. Itu kaitan dengan ilmu lah, pelajari hidup ya, tentang ilmu ya. Kemudian berikutnya ini di kelas 11, nah ini ya, jadi kita dipupuk supaya punya sifat keberanian lah, saja'ah. Tapi berani ini adalah dalam membela kebenaran kan itu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ini di kelas 11 ya. Mungkin kalian ketemu dengan hormat Ibu Elin ya. Ini apa itu saja'ah kan itu. Ya, berani. Tapi berani itu ya berani dalam kebenaran. Dan dalam arti banyak melihat kemungkaran ini supaya kita lurus ya. Nah, kita luruskan ya. Nah, ini saja'ah ya. Dalam bahasa agama disebut saja'ah. Nah, nanti kita pokoknya coba contoh saja'ah itu apa. Nah, itu. Sekarang kalau sudah tahu apa itu saja'ah, itu berani ya, berani membela kebenaran gitu ya, menyampaikan yang hak kan itu, menyampaikan yang hak. Ini yang batil juga kan seperti itu ya. Ulah karena sesuatu pokoknya maaf ya, nanti kalian pokoknya ada dalam lingkaran pokoknya maaf ya, pemerintah atau dalam lingkaran politik atau apa kan, ini sebaiknya seharusnya A, tapi karena sesuatu materi akhirnya tidak jadi A jadi B. Nah, ini yang kita tidak punya keberanian kan gitu ya, tidak keberanian, berani kita menyampaikan sesuatu yang benar kan. Kemudian selanjutnya ini juga masalah akhlak ya, tadi singgung ayatnya. Dan di sini kita wajib untuk menghormati, patuh kepada siapa? Kepada orang tua ya, di rumah, kepada guru. Coba naon urang atuh cenah kudu hormat ka orang tua ya, Bapak memberikan gambaran pemanya kan itu. Sok hidup sampai SMA saja sekarang pengorbanan materi orang tua sudah lama dihitung sudah berapa. Ketika kalian TK pemanya gitu, beli sepatu saja pemanya sepatu di TK nepi ka geus sabaraha rampasan kan itu ya. Bisi lieur menghitungna ayeuna we hidup kelas 12 tiung we mun putri kan itu. Tiung sabaraha hiji tiung kan itu. Nah, itu pengorbanan orang tua. Ya, itu dari segi materi. Ya, belum pengorbanan waktu, kasih sayang kan itu. Ya. Maka di sini Islam menuntut kita supaya hormat, patuh kepada orang tua. Tadi surat Luqman sudah kalian baca bersama-sama, sudah tahu kan itu. Ya. Nah, ketika kalian pemanya keluar dari rumah untuk berangkat ke sekolah, di sekolah ada bapak ibu guru. Itu adalah orang tua kalian kan itu. Ya, orang tua kalian. Tidak beda ya,
Jangan membeda-bedakan, oh ini guru, ini orang tua, tidak. Ya, harus ingat bahwa guru adalah orang tua kalian di sekolah. Orang tua adalah guru di rumah, kan itu. Ya, awas, guru pertama dan utama itu adalah orang tua. Jadi kalian jangan menganggap bahwa guru itulah di sekolah, enggak seperti itu. Justru guru pertama utama adalah orang tua. Nah, jadi kalian jangan melupakan kebaikan orang tua. Maka di sini hormat patuh kepada orang tua. Silakan nanti kalian kalau disuruh untuk memberikan contoh perbuatan, perilaku, hormat kepada orang tua, perilaku hidup titiasa, kan itu. Ya. Jadi coba kalian sekarang ya bertafakur, ya, ngemut-ngemutlah kebaikan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ya. Terus yang Bapak nitip, awas ini, ya, sok ayah Bapak merhatikan. Geus keluar ti SMA mah, keluar ti SMP, keluar ti sanawiyah, keluar ti SD, oh eta mah kurut guru urang, kan itu. Ya, enggak perlu kita menghormati mentah ini, ya Bapak titipkan. Ya, di mana saja kita ketemu dengan guru kita, apakah itu guru di SD, di MI, di MTS, di SMP, di SMA, itu guru kita, kewajiban kita menghormati. Minimal atuh hidup nanya-nanya, seri-seri gitu, kan itu. Ulah dugi ka hidup geus jadi pejabat atau jadi orang berhasil, ya, rentang-rentang tinggali bapak ibu guru urang nu keur SD atau keur SMA geus kolot aki-aki, tersirik ditabrak ku urang, kan gitu. Nah ini yang tidak Bapak harapkan. Kalian bisa seperti itu adalah karena guru, karena orang tua. Ya, ini hormat kepada guru. Kemudian berikutnya di sini di kelas 12, ya, kalian juga pelajari atau belajar tentang kerja keras, kan itu, bekerja keras, kan itu. Ya, diulah leha-leha. Ya. Ya, apa itu kerja keras lah, hidup akan lebih tahu apa yang disebut dengan maksud atau gambaran kita orang yang bekerja keras, kan itu. Pak, apakah ayeuna yeuh anu jam 8 jam 9 kuduna daring peureum sare aya tidak ikut kerja keras. Nah ini bertentangan, tidak kerja keras, kan itu. Bapak sering berpikirlah, ya, melihat kok jam 8 orang itu geus di pasar geus rame, kan itu, di kantor geus rame, di sawah geus rame, urang peureum keneh, kan itu, belum apa-apa. Nah ini kan kita tidak bekerja keras, kan itu. Ya. Nu kerja keras meureun subuh-subuh ieu nyaring, kan itu. Tuinga bantuan orang tua kita ke pasar, urang nganturkeun memang sekolah nganturkeun ka mama. Nah itu bisa termasuk orang yang selalu bekerja keras, kan itu. Jadi silakanlah kalian dalam menempuh atau mencapai cita-cita perlu kerja keras, kan itu. Ya, ini jadi dalam syariat Islam kita dituntut untuk kerja keras. Ya, nah nanti kalian insya Allah lah, ya, bisa memberikan contoh, bisa mengambil hikmah, nilai dari kerja keras itu, kan itu. Jadi akibat kita bekerja keras, akibat kita tidak bekerja keras seperti apa? Bapak Ibu guru sekarang bisa mengajar kalian, bisa berdiri di kelas, kebanyakan itu, ya. Itu karena kerja keras. Waktu dia di SD-nya, SMP, SMA-nya, kan ketika kuliahnya, tidak mungkin, ya, mustahil bisa berdiri depan kalian, bisa berdiri di kelas, bisa menyiapkan tanpa dia kerja keras, kan itu. Sama, kan itu, ya. Jadi kalau kalian mau berhasil, ya, silahkan kerja keras. Ini sudah pelajarilah di kelas 12, ya. Pak Ujang sama Pak itu sudah menyampaikan kaitan dengan kerja keras, dengan dalilnya, ya, dengan sesuatu hal yang bisa menciptakan kalian supaya ikut bekerja keras, ya. Itu di kelas 12, ya, silakan kalian bisa mengamalkan, ya, bisa mempraktekkan, ya, bagaimana supaya kita bisa bekerja keras. Nah, berikutnya ini kaitan dengan fikih, ya, fikih kehidupan kita sehari-hari, ya. Ya. Kita jangan berpikir fikih itu salat
zakat tidak seperti itu kan itu ya. Sekarang sudah lebih luas, kita bicara tentang fikih kontemporer dan sebagainya. Jadi wawasan kita harus lebih luas. Nah, termasuk di kelas 10 juga di sini kaitan dengan bicara tentang ijtihad kan itu ya. Dasar-dasar Islam itu selain Al-Qur'an, hadis juga ada ijtihad ya. Dalam ijtihad itu kalian mengenal ada apa namanya hal-hal yang kaitan dengan kias kan itu bisa pelajari sehingga mungkin kalian bisa membaca di materi itu kaitan dengan perkembangan pengetahuan sekarang adanya transplantasi organ tubuh kan itu pelajari oleh kalian ya. Transplantasi organ tubuh bagaimana kajian secara fikih kan itu. Nah, ini kita bicara tentang ijtihad nantinya kan itu. Ada yang membolehkan, ada yang ini kan dengan ijtihad kan itu. Ya, jadi bagaimana ijma, bagaimana qiyas kan seperti itu. Ya, silahkan pelajari oleh kalian sebagai apa namanya dasar ya sumber hukum Islam. Jadi selain Al-Quran, hadis juga ijma. Nah ijma itu kita insya Allah belajar tentang tadi qiyas dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ini dalam fikih itu jelas kalian bicara tentang hikmah ibadah ya ada di sini yang di kelas 10 ada ibadah haji, ada zakat, wakaf. Coba ini kaitan dengan haji. Perhatikan oleh kalian ya, harus tahulah minimal ada syarat haji, ada syarat sahaji, ada rukun haji. Ulah duika keluar SMA teu apal naon ari wukuf, naon ari tawaf, naon ari sa'i, naon ihram, itu harus tahu. Mengelilingi Ka'bah itu namanya pamanya oh cek hidup teh cek hade. Cek hidup teh wah apa eta mah wukuf. Oh salah itu kan itu. Ya, wukuf itu adalah kumpul di Arafah kan itu. Kumpul haji, bu haji karumpul di Arafah. Ya, sa'i lain dari kecil antara Bukit Sofa jeung Marwah kan itu. Ya. Nah, ai keliling Ka'bah mah di tawaf kan itu, ya. Jadi coba kueda perhatikan teori-teori ibadah haji kan itu. Kemudian dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari kan itu ya. Nilai-nilainya, hikmah-hikmahna kan itu ya. Ulah deui ka ieu mah ikut ibadah haji wah aya salat sunnah 40 arba'in cenanya bu haji bedaekan aya datang ka imah jadi keblu kan gitu ya. Nah arba'in teh padahal masih deket imah kan itu. Usahakeun kan itu ya. Ini hikmah dari ibadah haji zakat dan wakaf. Nah itu silakan kalau zakat sudah pelajari oleh kalian ada zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya kan itu. Kemudian berikutnya di kelas 11 juga tentang jenazah. Awas jangan lupa ini hal yang praktis setiap hari ulah dugika budak SMA salat jenazahna kalau salat 5 fardu nya aya ruku aya sujud. Nah ini ya harus tahu kewajiban kita kepada yang meninggal itu mulai dari memandikan, mengkafani ya, menyolati, menguburkan kan itu. Mengkafani beda, ada laki-laki dan perempuan. Pamanya untuk laki-laki cukup 3, nanti untuk laki-laki perempuan jadi 5 apanya kain kapannya kan itu. Harus tahu kan itu. Termasuk sholatnya kade. Cek bapak tadi ulah usolli sunatan apa janazah Allahu Akbar, aya ruku Allahu Akbar. Nah, itu bisa disengserikeun. Budak SMA teu bisa sholat jenazah kan itu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini kaitan dengan khutbah, tabligh dan dakwah. Budak SMA keluar SMA lelaki kudu bisa khutbah kan itu. Minimal supaya bisanya itu harus tahu rukun khutbahnya kan itu. Minimal lah bisa rukun nama lah tinggal nangtung kan itu. Baca hamdalah sok mirsepkeun khotib. Alhamdulillah kan itu. Itu hamdalah. Kedua baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Ada wasiat takwa, ittaqillah itu. Dah sok pantak sok miresep hidup. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maca ayat Al-Qur'an. Nah, bisa kan itu. Kemudian mendoakan. Nah ini ya, rukun-rukun khutbah kudu tahulah hidup. Mengurutkan rukun khutbah sing apal hidup. Ya, rukun khutbah teh naon bae kan itu. Itu barangkali kaitan dengan khutbah ya. Kemudian ada prinsip-prinsip praktik ekonomi Islam. Nah, ini yang paling penting. Bapak, kalian harus bisa membedakan antara istilahnya bank konvensional dengan bank Islam.
syariah Islam kan itu ya. Kalau yang menggunakan sistem syariah Islam mungkin kalian istilah ada mendengar mudharabah, ada musyarakah, ada wadiah gitu ya, ada qardul hasan. Coba perbedaannya dibaca ku hidup. Naon ari musyarakah pokoknya perserikatan, naon ari mudharabah, naon ari wadiah kan itu ya. Kemudian naon qardul hasan, coba perhatikan ku hidup ya, perhatikan ku hidup. Pelajarilah kaitan dengan itu. Biasanya eta sok patuker teh eta ta kelas 12 kupas sok tinggali dina penilaian kan itu ya. Sok pahili antara mudharabah jeung qardul hasan gitu. Coba pelajari ku hidup ya. Nanti ketika akan ujian insyaallah akan bisa ya. Kemudian terus selanjutnya di sini di kelas 12 ada tentang waris. Tentang waris kan itu ya. Tentang waris tentang pernikahan dulu, pernikahan ya. Tentang pernikahan coba kalian ini ya, insya Allah semuanya juga kalau sudah waktunya kita akan masuk ke jenjang disebut pernikahan. Naon ari nikah, naon dalilna kan seperti itu ya. Naon ari syarat rukun nikah, pelajari ku hidup ya. Coba piraku hidup teu apa karena naon kaitan dengan rukun-rukun nikah kan itu ya. Syarat nikah apa, rukun nikah apa, ulah digagiolah datu aya panaibna terjadi nikah teh. Berarti kan tidak tahu tentang rukun nikah. Ya. Naib itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 hanya mencatat saja kan itu. Mencatat peristiwa pernikahan. Yang menikahkan itu adalah wali kan itu, adalah orang tua kita. Nah, ini yang harus kalian pelajari kan itu. Kemudian yang terakhir di sini ada ketentuan waris, waris dalam Islam ya. Nah, perhatikan ini supaya terjadi ketentraman, tidak terjadi perebutan harta tirkah peninggalan yang meninggal, maka diatur dalam Islam itu tentang waris. Makanya naon ari waris ya, ketentuan waris itu apa, kan naon dalilna, termasuk dina ketentuan pembagian waris. Nah, hidup bagaimana supaya bisa menghitung. Nah, supaya bisa menghitung, pertama kalian harus tahu pembagiannya. Dalam pembagian itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang 1/4, setengah, 1/8, 1/6, itu sudah ada pembagiannya. Ya, apa akan kalian? Insya Allah kalian nanti di sana pemanya ibu yang meninggal, si A meninggalkan ibu, meninggalkan anak laki-laki. Kita berapa bagian ibu? Nah, itu kalau tidak tahu kan jadi sulit kan itu. Ya, itu jadi silahkan kalian pelajari tentang waris ya, tentang waris ya, terutama pembagiannya ya. Kemudian kalian alhamdulillah sudah disediakan tentang sejarah ya. Itu mulai di kelas 1 itu ada periode Mekah, periode Madinah ya. Itu di kelas 1 ya. Kalau di Mekah itu lebih kepada akidah, sehingga strategisnya caranya itu Nabi SAW dakwah secara diam-diam dari rumah ke rumah, door to door kan seperti itu. Nah, kalau di Madinah itu lebih kepada Rasulullah itu mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, makanya ada piagam Madinah kan itu ya, mempersatukan kan itu ya, kaum Ansor dengan kaum Muhajirin kan itu ya. Nah, ini dakwah Rasul pada Mekah dan Madinah ya. Kemudian ini Bapak langsung saja nanti akan tercover lah ya. Jadi kalian bicara tentang Islam atau strategi dakwah di Nusantara, di Indonesia, di dunia kan gitu ya. Jadi kalau kalian belajar tentang Islam di Nusantara atau di Indonesia, mungkin akan tahu apa itu teori masuknya. Itu ada teori Gujarat, ada teori Mekah, ada teori Persia gitu ya. Itu ya Islam masuk ke Indonesia kan itu. Nah, strategi dakwahnya ya itu bisa melalui perdagangan, bisa melalui perkawinan, bisa melalui pendidikan, bisa melalui tasawuf, bisa melalui kesenian. Itu semuanya sudah dipelajari oleh kalian itu ya. Materinya ada lah, walaupun ya metodenya secara daring kan itu ya. Itu Bapak dan rekan-rekan sudah memberikan kepada kalian materi yang harus dipelajari lah, atau materi-materi dengan pembelajaran ya. Kemudian di sini ada Islam di dunia atau peradaban dunia ya. Kalau kalian membaca di sana itu
Bapak mengambil salah satu pendapat ahli sejarah Islam itu Harun Nasution, itu dia mengelompokkan bahwa periode sejarah itu ada periode klasik, ada periode pertengahan, ada periode modern kan itu ya. Pada periode klasik itu ada waktu periode ekspansi, ada integrasi ya. Nah, sehingga kalian itu pada masa-masa itu bisa melihat apa namanya atau tahu para pemikir-pemikir Islam kan itu ya. Makanya baca. Ini kaitan dengan sejarah. Untuk apa hikmahnya, manfaatnya? Nah, sejarah itu bisa mencontoh kita kan itu ya. Kenapa orang lain dulu bisa maju? Kenapa orang lain dulu mengalami kemunduran? Nah, ini hikmah bagi kita. Itu sejarah ya. Itu barangkali lah ini hal kaitan dengan kaitan ujian lah, mudah-mudahan kita bisa apa namanya mempersiapkan belajar dengan baik ya. Ini hanya apa secara pengetahuan Bapak lebih ya apa menekankan lah. Di samping kita dapat nilai yang baik, bisa mengisi yang baik, tapi coba yang jangan kalah pentingnya adalah masalah akhlaknya, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bapak yakin, percayalah kepada kalian ya, pengetahuan kita terisilah penuh ya, pengetahuan kita, akhlak kita juga baik ya. Bapak mengharapkan siswa-siswi yang namanya lulus dari SMA Negeri Satu Kawali ini siswa-siswi yang benar-benar berkualitas ya, baik kan itu ya. Baik itu dalam pengetahuan ya, ataupun hal masalah kekinian, teknologi dan sebagainya, insya Allah unggul. Makanya silahkan kalian baca visi misi SMA Negeri 1 Kawali ya. Tidak hanya kita apa namanya unggul dalam pengetahuan, tapi kita unggul depan dalam apa namanya teknologi ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan bagi kita semua, dan jangan lupa bahwa kita punya jargon bahwa SMA Kawali itu kita ngahiji jadi kahiji ya. Jadi walaupun kalian sudah statusnya pemain nanti alumni SMA Negeri 1 Kawali, tapi punya kewajiban kita harus bersatu ya, karena kita sebagai saudara ukhuwah kan. Itu saja. Terakhir sekali dari Bapak atas nama rekan-rekan khususnya dari MGMP PAI ya, yang membimbing kalian dari kelas 10, 11, 12 ini mohon maaf ya segala kekurangannya ya, mohon maaf sekali lagi segala kehilapan dari Bapak Ibu guru yang memberikan bimbingan kepada kalian. Kemudian Bapak Ibu guru ya, mendoakan kepada kalian ya, semoga kalian sukses, dan Bapak juga dengan rekan mohon doa dari kalian, mudah-mudahan Bapak ya sehat, panjang umur, bisa melaksanakan tugas, bisa membimbing adik-adik kalian ya, bisa mengantarkan adik kalian ke jenjang yang lebih tinggi seperti kalian sukses ya. Dan salam kepada orang tua ya. Terima kasih atas dorongannya, bantuannya sehingga kalian bisa sukses ya. Mudah-mudahan Bapak ketemu atau Bapak dapat informasi kalian sudah mempunyai atau sudah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekarang. Terima kasih. Mohon maaf pada pertemuan sekarang ini cukup sekian, dan insya Allah ya, insya Allah untuk minggu depan dan selanjutnya kita ujian praktek. Sekali lagi ujian prakteknya itu adalah membaca surah Yasin. Waktunya sama dengan ketika membaca surah Yasin, yaitu pada hari Jumat. Jangan lupa mengisi absen ya. Kalau tidak mengisi absen berarti tidak mengikuti praktek. Insya Allah Bapak Ibu guru khususnya untuk MGMP PAI bekerja sama dengan wali kelas yang tidak mengikuti, insya Allah nanti ada pemberitahuan, dan insya Allah kami juga mengagendakan untuk bukan memanggil lah gitu ya. Jadi hidup nanti harus membaca Al-Quran secara mandiri, apakah di sekolah atau bagaimana teknisnya nanti Bapak sampaikan. Yang penting kalian ikuti praktek membaca surah Yasin. Berarti kalau mengikuti semua Bapak tidak banyak kerjaan, sudah selesai kan, seperti itu ya. Terima kasih, mohon maaf. Sekian pada pertemuan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.